Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh yang penuh dengan keberkahan dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berbulu pahala sebanyak-banyaknya selama bulan suci Ramadan untuk kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yang sudah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih kepada Basnas Palembang, kemudian Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, kemudian Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak Duo. Dan juga pemirsa, kaget di segmen ketiga kita ada kuis Ramadan, di mana di sini diberikan hadiah voucher belanja senilai Rp250.000 persembahan dari Palembang Icon dan Palembang Square. Dan untuk segmen pertama dan kedua ini, pemirsa diberikan kesempatan langsung untuk nelpon dengan Ustadz. Ini bisa bertanya langsung mengenai terkait dengan puasa atau hal-hal lainnya. Dan tema kita hari ini Ramadan Bulan Tarbiyah. Dan sudah hadir bersama kita narasumber kita Profesor Dr. Kiai Haji Aflatun Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini masih ceramah keliling juga, Pak Ustadz? Ya, sedikit-sedikit. Alhamdulillah, Pak Ustadz ya. Karena sudah lansia ya, jadi dibatasin sedikit. Dibatasi sedikit, tapi tetap menebarkan tentunya energi positif untuk banyak orang tentunya, Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah kita untuk hari ini mengenai Ramadan Bulan Tarbiyah. Ya. Para soimin soiman, mukminin mukminan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Sesuai dengan tema Ramadan Bulan Tarbiyah, tarbiyah artinya pendidikan, maka paling tidak ada 3 yang menjadi pondasi dasar bahwa Ramadan ini penuh dengan pendidikan, baik fisik maupun mental dan spiritual. Pertama, pondasinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, yang menarik di sini semuanya pakai kata la'allah. Artinya atamani, sebuah harapan. Kemudian setelah kata la'allah pakai fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu artinya husul amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Terjadinya sebuah pekerjaan sekarang dan akan datang. Dengan demikian artinya untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang bersyukur, untuk yang menjadi orang yang istiqomah dalam bimbingan dan tuntunan Allah, tidak mudah membalik telapak tangan. Ada proses, ada ujian, ada tantangan, ada rintangan untuk menjadi orang yang takwa. Untuk menjadi orang yang bersyukur juga ada tantangan, ada rintangan. Untuk menjadi yang orang istiqomah ada rujukan, ada rintangan. Maka di sini seorang mukmin diwajibkan berpuasa karena di dalamnya mengandung pendidikan luar biasa untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi yang boleh kita katakan hablun minallah, hubungan ke atas kepada Allah. Yang kedua, memberikan pendidikan dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Zakat, infak, sedekah, menolong orang, ya. Kemudian mendidik kita untuk sabar, ya, tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati, ya. Ini semua pendidikan. Ini kita peroleh, kita dapatkan selama menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang
Kedua, kita juga dididik untuk berterima kasih. Alhamdulillah, sampai hari yang ke-20 ini badan masih sehat, masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, puasanya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, membaca Al-Quran, sembahyang tengah malam, apalagi sudah sampai nanti Lailatul Qadar. Itu juga kita menambah kualitas ibadah kita untuk mendapatkan pendidikan mukmin muslim yang insya Allah mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga, tadi pertama takwa, yang kedua bersyukur kan, yang ketiga adalah la'allahum yarsudun, agar kita ini istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah? Jangan lupa setiap malam, setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, akan kukabulkan, akan kuijabah permintaan-permintaanmu. Tapi ada syaratnya. Fal yastajibuli. Maka kewajiban kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua dasarnya apa? Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pondasinya iman, maka insya Allah doa-doa kita, pinta-pinta kita, harapan kita akan terwujud dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bulan Ramadan ini bulan istimewa. Yang pertama, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan ini juga Lailatul Qadar, ya. Ini malam istimewa, malam luar biasa, sama dengan 1000 bulan. Artinya luar biasa. Dan yang ketiga, diwajibkan puasa bulan Ramadan. Ini di antara keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Tentunya di dalamnya pasti mengandung nilai-nilai at-tarbiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, Ramadan sahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan, baik pendidikan fisik, jasmani, mental, spiritual, sabar, menahan lapar, menahan haus, menawan dahaga, kemudian pendidikan untuk mempunyai sikap dan sifat sosial, kasih dan sayang kepada kawan, sahabat, dan masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, inilah saya kira yang harus kita tanamkan selama bulan Ramadan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Nah, pendidikan itu tidak saja ada di dalam al-bi'ah al-manziliyah, lingkungan keluarga, tapi juga ada al-bi'ah al-madrasiyah, di lingkungan pendidikan. Nah, kalau dalam puasa ini al-bi'ah al-ijtimaiyah, di dalam lingkungan sosial. Kita sholat berjamaah di masjid, mendengarkan tausiah, ada kuliah subuh, ada peringatan nuzul Quran, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ini semuanya untuk menanamkan nilai-nilai religi, nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial kepada masyarakat dan umat Islam. Karena umat Islam ini adalah umat pilihan Allah yang harus mampu meningkatkan kualitas imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi mukmin muslim dan pada akhirnya nanti menjadi husnul khotimah, mendapatkan berkah, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sikap mental, tutur kata, dan amal perbuatannya. Baik hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam, hubungan dengan alam sekitar harus kita lakukan dengan baik. Inilah 3 prinsip. Hablun minallah ke atas, hablun minan nas kepada manusia, dan hablun minal alam kepada alam. Jadi alam juga harus kita pelihara. Jangan pohon-pohon dibotong sembarang-sembarangan, nanti akhirnya banjir. Dan inilah dikatakan di dalam Islam ada 3 komunikasi. Hablun minallah, hablun minal alam, hablun minan nas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam sekitar harus kita pelihara dengan baik. Inilah ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para soimin soiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua
manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini untuk meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia di alam jagat raya ini yang sempurna dan paripurna, tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah alpa. Tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang alpa, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang dipaksa melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita harus melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi, mawas diri. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing individu, masing-masing personil untuk melakukan muhasabah. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana puasa kita yang sudah 20 hari ini? Apakah ada syarat dan rukun yang kurang sempurna? Bagaimana sholat tarawih kita? Bagaimana sholat witir kita? Bagaimana hubungan kita kalau orang yang sudah tua antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua, antara keluarga, antara tetangga? Ini harus kita lakukan muhasabah. Kalau kita merasa ada khilaf dan salah, ada lupa dan alpa, maka kata Allah, segeralah, ngebutlah, cepat-cepatlah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai umat Islam, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang bertakwa, kalau kamu merasa salah, lupa dan alpa, bersegeralah, cepat-cepatlah, ngebutlah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Pertama, orang yang selalu menginfakkan, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uangnya, pulusnya, duitnya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan lapang berduit, banyak kita tunjukkan kan. Kalau sedang buntu, ala kadarnya. Tapi tidak boleh berhenti. Ini ciri pertama orang yang bertakwa. Ciri yang kedua apa? Al-kadhiminal ghaidha. Apalagi bulan Ramadan ini. Jangan mudah marah, mampu menahan emosi, menahan amarah. Jangan mudah kecewa, jangan mudah kecil hati. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Apalagi bergocok. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus mampu menahan emosi, menahan amarah. Inilah ciri orang mukmin yang kedua, orang muttaqin, orang yang takwa yang kedua, kalau dia sudah minta ampun kepada Allah. Ciri yang ketiga apa? Al-afina anin nas. Pagi bulan Ramadan nih, jangan jadi pendendam. Jadilah orang pemaaf. Sebelum orang minta maaf, kita sudah maafkan. Maka kata Allah, wallah yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah sangat cinta, sangat senang, sangat bahagia dengan orang-orang yang berbuat baik. Mau berinfak, ya, mau menolong orang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam sempit. Tidak mudah emosi, tidak mudah amarah, tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati. Inilah sifat seorang mukmin. Yang ketiga, dia sangat pemaaf. Kalau orang bersalah dengan dia maafkan. Sebelum orang itu maaf, dia sudah maafkan lebih dahulu. Inilah ciri-ciri orang mukmin, yang inilah ciri-ciri hasil dari pendidikan selama bulan Ramadan yang semestinya, yang seharusnya kita raih, kita peroleh setelah Ramadan, kita menjadi lebih baik. Baik, Pak Ustadz, ini tentunya luar biasa sekali ya, bulan Tarbiyah ini sangat menarik bahasanya. Tapi kita tahan dulu Pak Ustadz, mirsa jangan kemana-mana, nanti nunggu buku akan segera balik lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.
Balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buko, kita masuki untuk segmen kedua, di mana di segmen kedua ini kita atori buat pemirsa Pal TV yang nak bertanya langsung dengan Ustadz, langsung baik di via telepon 0711380022. Nah, mirsa, kita masih dengan tema mengenai Ramadan Bulan Tarbiyah dengan Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar. Pak Ustadz, tadi kita seru nih ya, memang bahasan mengenai bulan Tarbiyah ini Pak Ustadz, di mana boleh kita nak nanya nih, contoh Ramadan disebut bulan Tarbiyah ini, boleh disebut ke contohnya sejak mana nih Pak Ustadz? Saya kira kalau kita ingin berbicara tentang contoh itu banyak sekali. Cuman saya ingin mengawali dulu begini. Indahnya bulan Ramadan ini kan pertama karena Al-Quran turun ya. Nah saya ingin menyampaikan pesan di surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua, ya yuhal mudaththir gum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir ila akhiril ayat. Nah, yang menarik di sini Allah itu ketika menurunkan ayat surat Al-Qur'an yang pertama itu tidak menggunakan kata Allah. Tidak menggunakan kata Asma'ul Husna yang lain. Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, enggak. Tapi Allah memilih kata Rob. Apa arti Rob? Robba yurobi tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik itu apa maknanya? Tarkiyah, meningkatkan. Tarkiyah itu apa maknanya? Memelihara, melindungi. Jadi Allah itu sangat melindungi masyarakat. Sangat meningkatkan kualitas masyarakat. Maka disuruh baca kan? Iqra bismi rabbikal. Diberi ilmu. Setelah di ilmu, pondasi dasarnya apa? Akhlak. Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Maka jangan sombong kita. Itu pendidikan. Tidak kata yang dijadikan dari emas, dari perak, semuanya sama. Ya. Nah, maka di sini adalah akhlak. Pertama yaitu tauhid ar-rububiyah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah tauhid. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini dari Allah itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, siapa yang mencipta kita? Allah. Ini tauhid, namanya tauhid rububiyah. Nah, kemudian ayat yang kedua tadi, yang surat kedua. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang sedang berselimut, gum, bangkit. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai semangat, tidak letoy, ya, tidak mudah menyerah. Gum fa'anzir, bangkit, ingatkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, di sini juga memakai kata Rob. Tidak Allah, tidak Qahar, tidak Jabar. Wa rabbaka fakabir. Tuhanmu engkau agungkan, engkau besarkan. Nah, oleh karena itu, contoh pendidikan dalam rangkaian ibadah puasa ini sangat banyak. Baik yang berkaitan dengan pendidikan jasmani, agar kita meningkatkan kualitas jasmani kita, makan pada waktunya. Jangan belum beduk lah makan, ya nak, lah berbuka dulu tak boleh. Nah, inilah azan, makan lagi tak boleh, ada waktunya. Nah, di sini artinya ada pendidikan disiplin. Ada pendidikan jasmani. Ada lagi pendidikan rohani. Bagaimana kita sabar. Bagaimana kita merasa senang dalam hati kita, melaksanakan ibadah tidak terpaksa. Bagaimana kita dengan tetangga saling tolong menolong, karena apa? Di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW ini, man fattara shaiman. Nah, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala, pahalanya itu sama dengan orang yang puasa. Tetapi orang puasa itu tidak akan berkurang pahalanya. Disinilah keagungan dan kebesaran dari ibadah puasa. Dan disinilah letak nilai-nilai spiritual. Nah, maka di dalam ibadah puasa itu, di dalam bulan Ramadan ini, banyak sekali pendidikan-pendidikan yang kita peroleh. Pertama, pendidikan jasmani. Yang kedua, pendidikan rohani. Yang ketiga, pendidikan sosial. Ya, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita harus banyak silaturahim kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya,
Bagaimana pula kita meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada namanya tarbiyah ar-rububiyah. Ada tarbiyah al-jismiyah, ada at-tarbiyah ar-ruhiyah. Pendidikan rohani, pendidikan jasmani, pendidikan sosial, dan pendidikan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian ibadah, termasuk ibadah Ramadan yang diikuti dengan sholat witir, sholat tarawih, sholat tengah malam, berdoa, membaca Al-Quran, berlaku santun, berlaku baik, dan berakhlak yang mulia. Kenapa? Karena sekarang ini moral dan mental anak remaja kita sudah banyak rusak. Maka pepatah bahasa Arab yang disampaikan oleh para ulama, para ahli, innamal umamul akhlaqu ma baqiyan fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hamka dengan bahasa yang indah. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Maka moralitas al-akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur dan mulia, harus bersemi-rimbun, berakar kokoh di lubuk hati para remaja kita, agar mereka kelak menjadi the next leaders, the next generation, menjadi pemimpin yang mempunyai bekal nilai-nilai agama yang kuat, tetapi mempunyai ilmu dalam kaitan dengan kehidupan dunia yang luas. Inilah yang kita harapkan terjadi, ada pada generasi-generasi di masa yang akan datang, khususnya generasi umat Islam, untuk menjadi the next leaders, the next generation, al-jailun nasi, pemimpin masa depan yang mempunyai akhlak, mempunyai moral, mempunyai integritas, mempunyai keberanian, mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Baik Pak Ustadz, kalau kita ngomong pemimpin masa depan, tentunya ini masa sekarang ini beda tantangannya dan juga hambatannya dengan zaman dulu. Yeah. Nah, kalau milenial sekarang kan ini lebih banyak juga tantangan dan juga hambatannya. Kira-kira nih, untuk zaman sekarang ini, tantangan dan hambatan yang sudah berbeda ini, apa saja proses-proses yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang agar tentunya bisa menjadi pemimpin masa depan nanti? Yang pertama, kepada orang tua, khususnya kepada ibu-ibu, itu pembekalan agama. Ya, maka ada syair dalam bahasa Arab, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq, al-ummu raudun in ta'ahadahu al-hayya birraji aw raqa ayu ma'iraq, al-ummu ustadul asatiza sagolat masarihum madal afaq. Jadi ibu itu adalah guru, ya. Apabila dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan generasi yang akan membawa harum semerbak nama keluarga, nama bangsa. Ibu itu ibaratkan kebun, taman. Kalau taman kebun disiram dengan baik, akan tumbuh kembang-kembang, bunga-bunga yang indah untuk dipandang dan berkualitas serta mahal harganya. Yang baik yang terakhir, ibu adalah guru dari segala guru. Walaupun mak kita itu bukan doktor, bukan sarjana muda, bukan profesor, tapi dikatakan ustadul asatiza, guru dari segala guru, lebih dari profesor. Pengaruh seorang ibu akan meliputi alam jagat raya. Maka seorang ibu, saya ingat saya membaca, Pak, ada seorang anak, ibu mempunyai anak yang kecil. Di kampungnya masuk TK ada KT, ada SD, tapi umur belum cukup. Ternyata dititipkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah ujian semester, mendapat juara nomor 1. Umur belum cukup. Orang bertanya, apa Bu? Karena sejak ibu itu hamil, dia bacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Inilah yang bersemi rimbun, berakar kokoh kepada calon bayi. Sehingga setelah dia lahir, otaknya cerdas. Dan akhirnya dia kelas 1 belum pada tempatnya, tamat, baru umur belum sampai 12 tahun sudah tamat SD, belum sampai umur 18 tahun sudah tamat sekolah menengah, dan bisa saja menjadi sarjana umur 20 tahun. Di sini letaknya pendidikan agama yang sangat dalam. Inilah
yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan ada kadernya, ada 4 kader Nabi itu. Kader pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, rajulun siyasi, seorang ahli politisi. Jadi boleh umat Islam menjadi politisi, tapi setelah dia menjadi DPR, mewarnai, bukan diwarnai. Tulawin, bukan tulawan. Kader yang kedua siapa? Kader Nabi. Umar ibn al-Khattab, Qaidul Jais, panglima, tentara, melawan, berani, gagah perkasa. Kalau dia marah, pipinya merah, kupingnya bergerak-gerak, ini marah besar. Tapi apa? Agamanya kuat. Siapa lagi kader selanjutnya? Utsman bin Affan, rajulun iktisadi, ahli ekonomi. Tapi apa? Agamanya kuat. Hartanya disumbangkan, diberikan kepada orang, banyak bersedekah dan sebagainya. Siapa kader yang keempat? Ali bin Abi Thalib, baharul ulum, lautan ilmu pengetahuan, ilmuwan. Artinya, kalau Islam mau maju, maka kita bekali dengan anak kita tuh 4 macam tadi. Ada yang nanti menjadi rajulun siyasi, menjadi politisi, tapi agamanya kuat. Menjadi TNI, AU, AL, AD, menjadi Polri, tapi agamanya kuat. Menjadi pengusaha, rajulun iktisadi, ahli ekonomi, tapi agamanya kuat. Menjadi ilmuwan, ilmunya juga kuat. Jadi kalau 4 kader ini dimiliki, maka insya Allah akan mendapatkan baldatun thayyibatun waradun ghafur. Jadi anak-anak kita tuh ada yang terjun ke politik, ada yang terjun kepada kepemimpinan di TNI, AU, AL, Polri, silakan ada. Ada yang terjun di bidang ekonomi, ada yang ke saintis. Kalau 4 bidang ini dikuasai, maka insya Allah umat Islam sesuai dengan hadis Nabi, ya'lu wala yu'la alai, akan tinggi dan tidak bisa di atas orang lain. Kenapa? Masalah politik ada, masalah kepemimpinan di TNI, AU, AL ada, masalah ekonomi ada, masalah sains ada. Maka keempat komponen ini, inilah kader yang ditingkatkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang harus kita contoh. Jadi ada umat Islam, kamu silakan terjun ke politik, tapi kalau sudah jadi anggota DPR, mewarnai, jangan diwarnai. Sudah masuk, la kalam wala salam. Nggak ngomong apa-apa di jambe, jangan. Tunjukkan al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Kalau kamu menjadi TNI AL, tegakkan hukum. Menjadi polisi, tegakkan hukum. Kamu mempunyai ahli ekonomi, banyak duit, tegakkan ajaran agama Islam. Infak, sodako, lakukan. Beasiswa, segala macam, agar melahirkan generasi. Kalau ada saintis, bangunlah saintis yang baik. Ini 4 kader ini dibutuhkan oleh umat Islam untuk mengangkat harkat martabat umat Islam, untuk menciptakan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kuncinya apa? Tadi, pendidikan. Dan salah satu wadah pendidikan yang sangat hebat dan luar biasa adalah bulan Ramadan, ya. Bulan puasa, mendidik jasmani, mendidik rohani, mendidik sosial, mendidik kita untuk takwa, mendidik kita untuk bersyukur, mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi sesama umat Islam. Inilah nilai-nilai religi yang harus bersemiribun, berakar kokoh di lubuk hati umat Islam, terutama generasi-generasi muda yang akan menjadi the next leaders, the next generation, al-jailun nasi, generasi menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang harus kita bekali dengan pendidikan yang kita peroleh, antara lain selama bulan Ramadan, bulan mulia, bulan diturunkan Al-Quran, bulan di mana Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan ini. Jadi terkait tadi, berarti yang harus diutamakan itu pendidikan, juga ilmu agama yang kuat, seperti itu Pak Ustadz ya? Itu karena ilmu agama ini adalah pondasi. Ilmu agama ini yang akan membentengi. Kenapa? Sifat-sifatnya ada berapa macam sifat, kata Imam Ghazali. Ada sifat ar-rububiyah, kasih sayang. Ada sifat as-syaitoniyah, gawinya nak merusak kalau setan itu kan. Ada lagi namanya al-bahimiyah, binatang. Apalah binatang itu? Haram, halal, hantam, hak uang, hakku. Itu kalau sudah haram. Ada lagi nafsu yang disebutkan as-subu'iyah, kejam, keras, zalim. Nauzubillah min zalim. 4 sifat ini harus kita jauhi. Yang kita pegang adalah sifat yang paling baik, as-sifat ar-rububiyah, ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta, Maha Pelindung, Maha
maha segala macamnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi generasi harapan kita yang akan berperan di masa yang akan datang. Baik Pak Ustadz, kita tahan dulu tentunya buat pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Anten-Anten Nunggu Buko. Pemirsa, alhamdulillah kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko untuk kita masuki untuk segmen ketiga, di mana di segmen ini akan ada kuis Ramadan bernilai atau berhadiah voucher belanja senilai Rp250.000. Nah, mirsa, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kembali dari Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz mengenai bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Ya. Ini saya kira sangat bagus sekali bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai spiritual, nilai agama. Pertama, yang harus kita lakukan, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama. Jadi jangan iman itu setengah-tengah, ya. Iman itu totalitas, ya. Yang berkaitan baik dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Jadi ketiga macam tauhid ini harus kita tingkatkan supaya kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi peningkatan kualitas iman, kualitas takwa dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, agar kita betul-betul menjadi orang yang baik, tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, ibadah yang solat ya, khamsa marratin fi kulli yaumin wa laila, 5 kali sehari semalam, itu tingkatkan ibadah yang rutin itu. Kemudian di bulan Ramadan ini, ibadah Ramadan kita tingkatkan juga. Apa? Menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga kaki, ya. Orang walaupun sudah suami istri harus mampu menahan untuk tidak berbuat macam-macam, mulai terbit matahari sampai ke terbenam. Ya, mulai fajar sampai ke terbenam. Nah, ini harus ditingkatkan. Kalau memang kita ingin mencapai bahwa puasa Ramadan itu meningkatkan pribadi-pribadi mukmin, mukminah, muslim, muslimah, kualitas iman dan takwanya. Nah, yang ketiga, perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa minimal 1 bulan ini tamat baca Quran, ya. Jangan sampai tamat baca Quran. Iya. Jadi saya punya Al-Quran yang setiap 10 halaman itu 1 juz. Jadi kalau 1 hari kita baca 10 lembar, maka sebulan kita akan tamat. Ya. Jadi 10 lembar itu berarti 20 halaman. Dia itu 604 halaman. Kalau 30 hari, 30 kali 20 halaman sudah dapat tamat. Nah, ada nggak ibu-ibu muslimah mukminah puasa ini tamat Al-Quran dewean? Kalau pakai grup juga boleh, silakan pakai grup, bergilir. Tapi kalau bisa kita lakukan sendiri, nah perbanyak membaca Al-Quran untuk menenangkan jiwa, menenangkan batin, menenangkan hati. Ini yang harus kita tingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatkan ruh al-ijtimaiyah, ruh, jiwa, rasa, nilai-nilai sosial kita kepada masyarakat, ya. Jadi jangan pelit, jangan ketit, ya, tetapi kita harus menjadi orang pemurah, membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Banyak tali silaturahim, banyak ikut mendengarkan tausiah-tausiah agama, kuliah subuh, ya, kuliah antara tarawih dan isya, peringatan nuzul Quran, dan hari-hari besar lainnya. Ini harus kita lakukan, tingkatkan agar iman kita, hati kita ini selalu mendapatkan siraman rohani untuk meningkatkan kualitas iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan jiwa sosial kita, rasa kasih sayang, rasa perhatian kepada orang yang tak mampu. Nah, ini harus kita tanamkan
dan harus kita lakukan dengan kawan-kawan untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong di dalam berbuat kebaikan dan kebajikan, dan jangan tolong menolong untuk berbuat dengki, kemungkaran, kejahatan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau 4 faktor ini kita lakukan dengan banyak membaca, buku agama ini baca, syarat rukun puasa ini mak mano kita baca, mak mano ibadah yang diterima oleh Allah kita baca. Nah, ini semakin hari ilmu kita semakin meningkat, kualitas iman kita meningkat, maka kedamaian, ketenangan dan ruh pendidikan selama bulan Ramadan itu bersemirimbun, berakar kokoh dan akan teraplikasi dalam bentuk amal perbuatan yang kita lakukan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap kepada sesama kita manusia di alam jagat raya ini. Baik, jadi kita banyak-banyak hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita. Ya. Itu Pak Ustadz ya. Ya, betul. Nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita punya kawan Pak Ustadz ya, kawan kita ini tetap menjalankan ibadah puasa tapi masih juga melakukan dosa. Nah, kira-kira cak mana kita ngingatinya Pak Ustadz? Nah, disitulah yang dikatakan watawasobil haq watawasobil sob. Jadi tolong menolong. Nah, ada kawan-kawan kita nih yang mudah tersinggung. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, harus dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau baru diajak kita, ayo kita makan bersama, sambil makan, sambil minum, kita berikan masukan kepada dia untuk menyadarkannya. Karena tidak semua orang itu mau menerima saran dan pendapat nasihat orang lain, tapi kita tidak boleh berhenti untuk memberikannya. Insya Allah Tuhan akan memberikannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan bimbingan petunjuk kepada orang engkau cintai kalau dia udah galak, tapi Allah baca. Maka di samping usaha dan ikhtiar, kita doakan ya, semudahan kawan aku ini baca nerimo. Nah, ini kita harapkan. Jadi semoga untuk kawan kita tadi bisa berubah Pak Ustadz ya. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan pengampunan. Baik mirsa, saatnya kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Nah, jangan lupa untuk pemirsa yang kaget langsung nelpon di 0711380022. Kalau kami ngomong Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jawabnya passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Baik, langsung kita aturi untuk pemirsa langsung di 0711380022 langsung telepon. Sudah ada? Nah, ini tampaknya ada yang masuk, langsung baik kita aturi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa? Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Baik, kita ulang lagi, tadi kurang jelas. Dengan siapa? Dengan Lili. Dengan Lili. Lili di mana, Li? Lili di Kenten. Lili di Kenten. Baik, Li. Lili. Ini ada pertanyaan ya. Disimak baik-baik. Pertanyaannya, rukun Islam yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah apakah A. puasa atau B. haji, Li? Apa, Li? Puasa. A. puasa. Lili puasa? Puasa. Alhamdulillah. Selamat ya, Li, mendapatkan hadiah voucher senilai Rp250.000 persembahan dari Palembang Square dan Palembang Icon. Untuk Lili, hadiah bisa diambil di hari Senin sampai Sabtu, jam kerja jam 9 sampai jam 4 sore di Pal TV dengan membawa KTP dan juga fotokopi KTP. Dan pengambilan hadiah ini 5 hari, Li, setelah penelpon dinyatakan menang. Jika tidak diambil dalam jangka waktu 5 hari, maka hadiah dinyatakan hangus. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh
Baik Mirsa dan juga Pak Ustadz, tidak terasa kita berada di penghujung acara dan kami persilahkan pada Pak Ustadz untuk nyimpul ke tausiah kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, para soimin, soiman, mukminin, mukminat, dari apa yang telah disampaikan tentang bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Pertama, mari kita amalkan ajaran-ajaran tarbiyah pendidikan selama bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita pelihara fisik kita dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Yang kedua, mari kita tingkatkan komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, dengan meningkatkan kualitas ibadah yang sudah dididik selama bulan Ramadan ini melalui sholat tarawih, witir, ceramah dan dakwah. Yang ketiga, mari kita tingkatkan jiwa sosial kita untuk mempunyai sifat kasih dan sayang, menolong kepada sesama kita kapan saja, di mana saja, apalagi menjelang akhir Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas sosial kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ketiga hal tadi, maka insya Allah ibadah Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan Ramadan yang kita peroleh selama sebulan semakin bersemi rimbun, berakar kokoh, dan akan teraplikasi bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya kita menjalankan hasil nilai-nilai pendidikan selama bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah hari ini. Tentunya bulan Ramadan, bulan tarbiyah, dan tentunya semoga kita bisa meningkatkan iman kita. Dan kami nak terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih kepada Basnas Palembang, Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, kemudian Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masa. Dan terima kasih juga untuk semua pemirsa Pal TV yang sudah menyaksikan kami Anten-Anten Nunggu Buko. Dan kami akan kembali lagi besok tentunya. Dan kita pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga nunggu buka puasa. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.